saya Nurul Aslami. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum data science dan machine learning berbasis Python. Pembahasan proses end-to-end data science classification. Dataset, Iris dataset. Sumber bisa dilihat sendiri. Repository, Fuji Machine Learning Repository. Lingkungan Google Colab atau Python Environment. Versi final tergabung dalam atau stabil, bersih, dan mudah dibaca. Tujuan mengklasifikasikan spesies bunga iris berdasarkan fitur fitur morfologi. Model Random Forest Classifier. Import Pandas as PD, import NumPy as NP. From Scikit dataset, import Lord Iris. From Scikit model selection, import train test split. From Scikit ensemble, import random forest classifier. From Scikit matrix, import equary score classification report confession matrix. Import matplotlib pilot as PLT, import Table SNS. 1. Membuat dataset. Data iris sama dengan load iris buka kurung tutup kurung. X sama dengan data iris data. Y sama dengan data iris target. Nama fitur sama dengan data iris fitur names. Nama spesies sama dengan data iris target names. DF sama dengan PD data frames dalam kurung X clown sama dengan nama fitur. DF spesies sama dengan Y. Print contoh data, print data head. Sekian penjelasan dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudha. Di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan dari penjelasan teman saya yang pertama, dan di sini saya akan melanjutkan yang kedua, yaitu Exploratory Data Analysis atau IDA. Di sini kita pertama-tama kita print, lalu mendapatkan input and informasi dataset, lalu print df info. Nah, df info ini digunakan untuk menampilkan informasi umum mengenai dataset seperti uh, yang ada di bawah ini, jumlah baris data, data kolom. Nah, di sini ada rank indeksnya itu 150 entries. Kemudian data kolomnya itu total ada 5 kolom. Kemudian data tipe yang dipakai yaitu ada float dan integer. Selanjutnya di sini ada print statistik dataset, kemudian print df descript. Nah, descript ini fungsinya digunakan untuk menampilkan statistik deskriptif dari setiap kolom numerik dalam dataset. Contohnya itu seperti yang di bawah ini ada seun atau jumlah data, mean, nilai rata-rata, STD, standar deviasi. Kemudian min itu ada nilai minimum 25% ini kuartil pertama, kemudian 50% median, 75% itu ada kuartil ketiga, kemudian max ini nilai maksimum. Oke, kemudian di sini selanjutnya ada visualisasi Fireplot. Kita buat SNS Fireplot df O sama dengan spesies plt titik show. Kemudian di sini ada headmap korelasi. Kita buat plt figur atau fixis sama dengan fix size sama dengan 8,6. Kemudian SNS headmap df core not sama dengan true. Kemudian cmap sama dengan call word. Kemudian ditulis plt titik title
yaitu matriks korelasi. Kemudian PLT titik show. Nah, bakalan muncul output berupa gambar seperti ini. Nah, ini gambarnya ada seperti ini. Nah, ini merupakan exploratory data analisis dari EDA. Mungkin penjelasan dari saya itu saja, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadila Nur Hasana. Di sini saya akan menjelaskan nomor 3, yaitu persiapan data. Persiapan data itu dibagi menjadi dua, yaitu ada X dan Y. Yang pertama X. X sama dengan DF drop atau spesialis axis sama dengan 1. Nah, baris ini tuh biasanya digunakan untuk mendefinisikan variabel X yang secara konvensional memiliki fitur atau data masukan yang digunakan untuk prediksi. Nah, DF drop spesies ini perintah menyuruh program untuk mengambil seluruh data dari data frame atau data frame itu adalah DF singkatannya, tetapi membuang atau menghapus kolom bernama spesies. Eksis 1 ini adalah menunjukkan bahwa dihapusnya adalah sebuah kolom atau bukan baris. Hasilnya X akan berisi semua kolom data. Misalnya itu ada contohnya aja, mungkin ada panjang kelopak, lebar kelopak, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini saya juga menjelaskan juga yaitu yang Y atau DF spesies. Nah, DF spesies ini adalah baris ini mendefinisikan biasanya variabel Y atau huruf kecil yang mewakili target atau label yang ingin diprediksi oleh model. DF spesies ini perintahnya itu hanya mengambil satu kolom saja, yaitu kolom spesies. Nah, hasilnya ini Y akan berisi jawaban atau kategori yang akan dipelajari oleh mesin. Contohnya, misalnya mungkin jenis bunga iris setosa, perscolor, atau pergenici. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Juhaira Alnamira. Di sini saya akan melanjutkan materi keempat, yaitu membagi data training dan testing. Pada bagian ini dilakukan proses pembagian dataset menjadi data training dan data testing merupakan fungsi train test spread dari library scikit-learn. Dari variabel X merupakan fitur atau data input, sedangkan Y merupakan label atau target yang akan diprediksi oleh model. Kemudian ada parameter test size 0,2. Berarti 20% data digunakan sebagai data testing, sementara 80% sisanya digunakan sebagai data training untuk melatih model. Kemudian ada parameter random state 42. Digunakan agar proses pengacakan data selalu menghasilkan pembagian yang sama setiap kali kode dijalankan, sehingga hasil eksperimen dapat direproduksi. Sedangkan stratifi sama dengan Y digunakan untuk memastikan distribusi kelas pada data training dan testing tetap seimbang seperti pada dataset asli. Dengan pembagian ini, model dapat dilatih dengan baik dan kemudian diuji menggunakan data yang belum pernah dilihat sebelumnya untuk mengevaluasi performanya. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Kenalkan, nama saya Tiara Nafsabila. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu nomor 5, melatih model Matchhind Learning. Model sama dengan random forest classifier. N estimator sama dengan 200. N estimator adalah model menggunakan 200 pohon keputusan dalam random forest. Yang kedua ada max depth sama dengan 5. Max depth sama dengan 5 ini adalah setiap pohon memiliki kedalaman maksimal 5 level. Dan yang terakhir ada random state sama dengan 42. Random state merupakan mengatur angka acak agar hasil pelatihan konsisten atau sama setiap kali dijalankan. Sampai sini dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Yunita Mutiara Rambe. Saya di sini akan melanjutkan materi selanjutnya. Evaluasi model. YPRED sama dengan model predict X-text. Accuracy score YTest YPRED. Reprint nilai akurasi model, akurasi. Print laporan klasifikasi. Print klasifikasi
seperti tes YPRED, print confusion matrix, tes YPRED. Di sini nilai akurasi model 0,9, laporan klasifikasi, pre-question 012, 100 082 0,89, rekal 100 890 080, FI score 100 886 084, support 10 10 10, accuracy makro average 0,90 0,90 0,90 0,90, conversion matrix 10 00 091 028. Di sini ada matrik korelasi. Spell like 1012 087 082 078. Sepal width 012 1043 037 047. Total like 087 083 0 Petal like 087 043 196 95. Petal width 082 037 096 1096. Spesies 037 043 095 096 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adila Rahab. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu nomor 7, tentang analisis pentingnya fitur. Yang pertama, nilai important sama dengan model titik feature importance. Important fitur sama dengan PD titik series nilai important, indeks sama dengan nama fitur. Important fitur sama dengan important fitur titik short value dalam kurung ascending false. PLT titik figur dalam kurung fixed size 8,5. Important fitur titik plot dalam kurung kind sama dengan bar. PLT title tingkat kepentingan fitur. PLT titik Y label dalam kurung score important. PLT titik show dalam kurung. Bisa dilihat di sini grafik dari tingkat kepentingan fitur. Yang pertama ada petal like dalam kurung CM, yaitu di atas 0,4. Selanjutnya ada petal width dalam kurung CM, tepat di 0,4. Ada sepal like di atas 0,1 dan ada sepal width dalam kurung CM di atas 0,0. Dari grafik fitur important dapat diketahui fitur mana yang paling berpengaruh dalam mengklasifikasi spesies bunga. Pada dataset iris biasanya hasilnya menunjukkan bahwa petal light dan petal white memiliki nilai important paling tinggi, sepal light dan sepal white memiliki pengaruh yang lebih kecil. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya Nurlia Rahab. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu yang ke-8, prediksi data baru. Data baru sama dengan 5,1, 3,5, 1,4, dan 0,2. Prediksi sama dengan model predik atau data baru. Nah, setelah itu di print dan prediksi spesies bunga, nama spesies atau prediksi atau 0. Contoh datanya yaitu ada sepal length, ada 5,1, 4,9, 4,7, 4,6, dan 5,0. Ada juga spal width, yaitu 3,5, 3,0, 3,2, 3,1, dan 3,6. Ada juga petal length, ada 1,4, 1,4, 1,3, 1,5, dan 1,4. Ada juga petal width, yaitu di sini dari 0 sampai 4 0,2 semua. Nah, di sini juga ada spesies. Nah, dari 0 sampai 4 spesiesnya adalah 0. 0 ini adalah salah dalam bahasa komputer. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.